Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Acem Saleh SPDSD dan Ibu Meti Sabarini MSC, selaku Instruktur Virtual Coordinator Training Batch 8 Kelompok 6. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian peserta webinar pada sesi jam 4 hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk sama-sama mendengar pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Nur Cahyono MPD selaku presenter meski harus dilakukan secara online. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Acara ini merupakan serangkaian dari webinar yang dilaksanakan oleh Virtual Coordinator Batch 8 yang diselenggarakan SEAMEO dan berbagai pihak lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami mengusung topik yang sangat menarik, yaitu implementasi kurikulum berbasis industri di SMK. Baik, selanjutnya kami akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh Syafa Zahra selaku moderator yang juga merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Sebelumnya, nanti di pertengahan sesi akan ada presensi yang wajib diisi oleh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, akan saya serahkan acaranya kepada Syafa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alessa selaku host. Pertama-tama, perkenalkan kembali saya Safa Zahra Aditya yang akan memandu jalannya acara inti. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa pada sore hari ini kita akan membahas mengenai implementasi kurikulum berbasis industri di SMK yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Nur Cahyono MPD. Beliau merupakan guru di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Baik, sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh presenter. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum berbasis industri ini sejalan dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang mana kebutuhan dan tantangan dunia kerja semakin kompleks menuntut tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang harus mampu berkompetisi dengan bekal profesionalisme. Demi mencapai tujuan tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting, khususnya pada sekolah menengah kejuruan, untuk melahirkan generasi bangsa yang berkarakter kuat, terampil, inovatif, dan adaptif dengan dunia kerja. Lalu bagaimana implementasi kurikulum berbasis industri tersebut di SMK? Kepada Pak Bambang, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Sofa atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, juga teman-teman sudah berkenan hadir di acara webinar sore kali ini yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Saya izin share layar dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya share saya? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin mulai tentang satu tema kita pada kesempatan sore hari ini yang berkaitan dengan satu tema yang disampaikan oleh saudara moderator tadi tentang bagaimana implementasi kurikulum berbasis industri di SMK. Mudah-mudahan materi ini bisa kita secara bersama dan diskusi sehingga nanti bisa masing-masing memberikan kontribusi kepada sekolah yang diampu. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya ingin coba memberikan prolog dulu berkaitan dengan kondisi SMK pada sampai sekarang ya. Kita lihat di berbagai macam media, banyaknya pengangguran itu berdasarkan data baik Kementerian Tenaga Kerja, kemudian BPS, juga dari Mendikbud itu didominasi oleh tamatan atau alumni SMK. Jadi berbagai macam loker yang ada kebanyakan diserbu oleh tamatan-tamatan SMK. Bahkan yang terakhir juga yang saya kutip dari media CNN Indonesia juga disampaikan Ibu Menaker Ida Fauzia juga bahwa SMK mendominasi
tentang pengangguran di Republik Indonesia. Kemudian data BPS juga begitu banyak angka pengangguran di level SMK. Dengan kata lain bahwa SMK sangat membutuhkan kerja begitu. Nah, kondisi ingin saya capture dulu supaya kita punya satu pemahaman yang sama tentang kondisi real atau faktual pada kondisi saat ini. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya ingin mencoba memberikan pengantar dulu ketika tentang dunia menengah kejuruan seperti amanah Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang tujuan pendidikan nasional, bahwa di dalam pasal 3 bahwa secara umum tujuan ingin memberikan kecakapan, kemudian ilmu serta kreativitas kepada peserta didik. Serum seperti itu tujuan pendidikan nasional. Kemudian juga dipertegas di dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 2003 bagaimana kemudian pendidikan itu mempersiapkan siswa untuk bekerja pada bidang tertentu. Jadi desain pendidikan kejuruan itu adalah bagaimana kemudian bisa punya kompetensi dan bekerja pada bidang tertentu. Spesifiknya adalah pendidikan kejuruan itu ya disiapkan untuk bekerja dan menjadi teknopreneur, kira-kira seperti itu. Itu kalimat yang tertulis dalam undang-undang. Kemudian di era Pak Jokowi kemarin juga ditegaskan kembali bahwa melalui Impres nomor 9 2016 tentang revitalisasi SMK, bagaimana kemudian SMK bisa meningkatkan kualitas SDM supaya mampu berdaya saing dengan dunia luar, kira-kira seperti itu. Yang tadi revitalisasi kembali tentang pendidikan kejuruan. Kemudian dipertegas lagi di dalam Permendikbud nomor 34 2018 bahwa standar pendidikan kejuruan juga harus mengacu kepada standar yang ada, yang kemudian dirumuskan ke dalam standar penilaian. Yang salah satu adalah yang paling pertama itu standar kompetensi lulusan. Sehingga ketika sudah merumuskan standar kompetensi maka di-background ke bawah, kemudian menjadi langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan SMK sesuai dengan standar yang ada. Kemudian spesifik lagi, teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di dalam Permendikbud 70 2013, kemudian dikuatkan dalam Perdikjendiknas nomor 7 2005 juga tentang struktur KI dan KD, bahwa desain pendidikan kejuruan jelas betul memberikan keterampilan yang cukup kepada peserta didik untuk mempunyai bekal kelak kemudian ketika sudah menjadi alumni atau menjadi tamatan SMK. Nah, ini adalah kondisi ideal harapan pemerintah terhadap pendidikan kejuruan. Sehingga jika kondisi ini diaplikasikan dengan baik, didukung sarana prasarana yang bagus, kualitas SDM juga yang bagus, maka tamatan SMK seharusnya berkompeten. Seharusnya punya kemampuan yang cukup baik dan mampu menjawab tantangan dunia kerja. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Nah, ketika bicara SMK yang sampaikan undang-undang tadi, bahwa harusnya memberikan bekal yang cukup kepada peserta didik, sehingga kompetensi yang dipunyai, dikuasai, itu relevan dengan tuntutan dunia kerja. Ibaratnya adalah seperti ini. Jadi, kalau industrinya adalah orang, begitu, maka pendidikan kejuruannya adalah sepatunya. Sehingga ketika industri membutuhkan calon tenaga kerja, tinggal ngambil dan siap pakai. Ini yang diharapkan oleh pemerintah, yang seharusnya adalah kualitas alumni atau tamatan SMK betul-betul mempunyai kemampuan yang relevan, yang pas, yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri. Kalau saat ini suka disebut dan istilah baru namanya IDUKA. Kalau dulu kan DUDI, sekarang IDUKA. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan. Harusnya gambaran-gambaran tentang penyerapan pendidikan kejuruan karena kompetensi yang sudah dimiliki adalah bagus sesuai dengan tuntutan industri, maka harusnya yang bekerja, yang magang, ya, kemudian juga yang wirausaha juga harusnya proporsinya besar. Karena memang desain pendidikan kejuruan adalah menjadi tadi pada berkompeten pada bidang tertentu dan menjadi teknopreneur. Artinya menjadi tenaga kerja yang profesional atau berwirausaha. Kira seperti itu. Ini gambaran-gambaran ideal tentang kondisi pendidikan kejuruan seharusnya menurut undang-undang.
kita sekarang lihat fakta di lapangan tadi, seperti prolog saya di awal, banyak yang berduyun-duyun mengantri, kemudian juga berbagai data dari berbagai sumber media juga menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi, maka saya melihat ada hal yang tidak nyambung antara pendidikan di sekolah kejuruan dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Ibaratnya adalah kalau saya gambarkan sebuah jembatan gitu, jadi ada satu bagian yang tidak nyambung atau bagian yang tidak sepenuhnya tersambungkan antara sekolah kejuruan dengan dunia industri, sehingga ketika industri mau menggunakan harus mencari disambung-sambungkan mana yang belum selesai, mana yang sudah. Artinya perlu pendidikan ulang oleh industri berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, kemudian juga didukung oleh data berbagai media tadi, ada Kompas, ada CNN Indonesia, ada Kemenaker, ada BPS, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian dalam satu media, Ibu Menaker itu menampilkan hal yang menunjukkan bahwa ketika melihat data SMK begitu banyak yang tidak terserap dalam dunia kerja, beliau menyampaikan bahwa link and match antara vokasi dengan pendidikan vokasi dengan pasar belum menunjukkan hal yang baik. Ini barangkali yang harus menjadi pikiran kita bersama. Kenapa kejuruan yang harusnya kompetensinya sudah final, sudah bagus, sehingga industri tinggal memakai, tapi kenyataannya malah tidak seperti itu. Ini persoalan di kita semua, teman-teman. Nah, maka dari itu saya mencoba mengkaji ini, yuk bareng-bareng bagaimana kita kemudian melihat persoalannya, ada apa yang salah dalam pendidikan kita. Sehingga saya melihat seperti ini, teman-teman. Ada kesenjangan tadi. Industri dengan sekolah, katanya sekolah sulit siswa mencari kerja, tetapi industri pun katanya susah mencari karyawan. Ada sesuatu yang senjang, ada yang diparadokkan di situ, teman-teman. Nah, ini tentu berikan pertanyaan, mengapa kan begitu ya? Nah, saya mencoba ketika bicara tentang kompetensi keahlian, bicara tentang kemampuan keterampilan peserta didik atau siswa, maka di dalamnya ada kurikulum. Maka di dalamnya ada proses pembelajaran. Ini yang barangkali belum sesuai dengan harapan dan tuntutan dunia kerja. Maka saya mencoba mengulas dengan banyaknya angka pengangguran di tingkat SMK itu dengan coba, ayo kita kaji kurikulumnya. Ayo kita kaji proses pembelajarannya. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau belum? Kira-kira seperti itu. Maka saya melemparkan, yuk mari kita kembangkan kurikulumnya supaya bagaimana kurikulum yang given dari pemerintah itu kemudian bisa kita selaraskan dengan dunia kerja tanpa mengurangi tuntutan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ketika mencoba menggali data kemudian berdiskusi dengan orang industri dan sebagainya, kira-kira saya mendapatkan sebuah kesimpulan seperti ini, teman-teman. Jadi ketika sudah terjadi ada kurikulum di sekolah yang berbeda, kemudian tutupnya berbeda, maka perlu duduk bersama antara sekolah kejuruan dengan perusahaan. Yuk bareng-bareng menganalisa, bareng-bareng mengembangkan kurikulumnya. Sehingga nanti ketika diterapkan di sekolah, sudah berbasis industri, karena tuntutan industri sudah mencakup di dalam kurikulum hasil penyelarasan tadi. Kira-kira seperti ini model pengembangannya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kurikulum yang ada dianalisa. Di kurikulum tentu ada mata pelajaran kelompok A dan B, ada juga kelompok C. Kelompok A dan B adalah kemampuan normatif adaptif seperti matematika, bahasa dan sebagainya. Jadi kalau kelompok C ada kelompok berkaitan dengan produktif, keterampilan. Nah, ketiga kelompok tadi perlu didiskusikan dengan dunia kerja. Contoh misalnya yang bagian kelompok normatif adaptif, kelompok A dan B misalnya, itu duduk bersama dengan industri. Kira-kira dalam materi yang disampaikan di GIKD berdasarkan kurikulum pemerintah, adakah yang tidak relevan dengan tuntutan kerja? Atau barangkali adakah yang perlu dimasukkan berdasarkan kebutuhan dunia kerja? Satu contoh misalnya, katakanlah mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Setiap orang pasti ketika masuk dunia kerja perlu membuat surat lamaran kerja atau CV misalnya, maka ketika pelajaran itu perlu diberikan keterampilan yang baik, yang efektif dan efisien tentang cara membuat lamaran kerja atau membuat CV yang menarik.
Nah, itu barangkali yang perlu disampaikan kepada mata pelajaran pengampu kegiatan normatif adaptif. Termasuk misalnya di kemampuan matematika, misalnya di industri butuh anak seperti apa berkaitan dengan kemampuan matematika. Oh, mampu berhitung cepat, tepat, gitu. Kemudian juga ya katakanlah talistung seperti yang sering diajarkan kepada anak kecil itu cukup cepat ketika menghitung gitu. Itu juga perlu disampaikan, maka ketika pembelajarannya harus mengandung unsur seperti itu. SMK barangkali tidak perlu sampai dengan integral lipat 3 atau dan lain sebagainya, karena di industri nggak menghitung itu gitu teman-teman. Maka ada beberapa materi yang kemudian di skip, diisi oleh materi yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kedua, berkaitan dengan mata pelajaran jurusan atau kelompok C tadi, itu pun sama. Duduk bersama dengan industri, tentu industri yang sudah bekerja sama dengan sekolah itu, sehingga kemudian mampu memberikan masukan-masukan kompetensi yang diperlukan seperti apa. Satu contoh misalnya, ada sekolah yang punya prodi atau kompetensi keahlian teknik pengelasan misalnya. Maka siswanya harus diberikan kemampuan pengelasan sampai tuntutan industri terpenuhi. Katakanlah misalnya industri perlu kemampuan anak sampai dengan posisi di 2G atau 2F. Maka kemudian yang diberikan secara kontinu dan terus-menerus adalah kemampuan itu kepada anak kita. Sehingga ketika tamat, kompetensinya sesuai dengan harapan industri. Bahkan kemudian ketika bekerja, industri tidak perlu memoles kembali karena kompetensi yang diajarkan di sekolah itu sudah sangat sesuai dengan tuntutannya. Ini barangkali perlu duduk bersama itu bareng-bareng menganalisa. Termasuk misalnya tidak hanya dengan satu perusahaan saja yang sudah bermitra, lintas industri, berikan kuesioner ya melalui siswa yang prakerin atau langsung datang ke industri gitu ya, tatap muka langsung atau barangkali melalui kuesioner yang lain gitu. Sehingga mampu memetakan, mampu memapping kurikulum apa yang dibutuhkan di dunia industri dan lain sebagainya. Sehingga nanti siswa kemudian bisa memilah-milah poin mana yang harus dikuatkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Nah, ini barangkali yang perlu dilakukan oleh sekolah. Sehingga kemudian menghasilkan tamatan-tamatan yang sesuai dengan harapan industri. Nah, hasil masukan-masukan tadi, baik di kelompok normatif adaptif ataupun kelompok kompetensi kalian, kelompok C, kemudian diplenokan, di-RES, disandingkan dengan kurikulumnya dinas pendidikan atau pemerintah dengan industri. Yuk bareng-bareng kita petani mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang dan seterusnya seperti itu sampai dengan selesai. Sehingga kemudian yang disampaikan kepada anak adalah materi yang hasil tadi, hasil duduk bareng-bareng, hasil penyelarasan. Ini yang diharapkan sehingga kemudian kompetensi yang dikuasai pun akan secara baik diberikan kepada anak. Kemudian ketika sudah disepakati kurikulum antara dua tadi, antara sekolah dengan industri, maka pun dianalisa aplikasinya bagaimana, kira-kira begitu kan. Berapa jam? Kalau sekarang sekolah biasanya menggunakan sistem reguler ya, artinya 1 hari 2 jam pertemuan untuk mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Ya, kalau model pembelajaran konvensional seperti itu tentu agak repot ketika bicara tentang mata pelajaran berkaitan kompetensi, karena kalau diberikan sepotong-sepotong, hari ini sepotong, terus libur lagi, ketemu lagi minggu depan sepotong lagi, maka lupa. Maka dianalisa jumlah jam mata pelajaran itu dalam 1 tahun itu ada berapa, kemudian dikonversikan ke jam real misalnya, ya, sehingga kemudian bisa diberikan dalam satu blok tertentu. Contoh misalnya satu mata pelajaran katakanlah pengelasan dibutuhkan 964 jam pelajaran kali 40 menit kira-kira seperti itu. Maka ketika konversi ke jam real paling membutuhkan 1,5 bulan sebetulnya untuk pembelajaran yang kontinu yang 1 hari antara 8 sampai dengan 10 jam. Maka pelajaran itu diberikan utuh. Kalaupun tidak sekaligus misalnya diberikan per KIKD-nya.
per tuntutannya saja. Misalnya kemampuan untuk pengelasan 1G, maka tuntaskan dulu kompetensi itu, lakukan kemudian analisa dan tes tentang kemampuan skill yang kemudian diberikan oleh rapot kompetensi kepada anak, mampu tidak menguasai potensi itu. Sehingga jelas, setelah dinyatakan kompeten, maka kemudian beralih kepada kompetensi lainnya atau tuntutan KI dan KD berikutnya. Bisa bentuknya sekaligus disampaikan atau per KI-KD saja. Misalnya seminggu sekali, nanti berganti terus begitu. Nah, dengan begitu anak tidak akan lupa pelajaran yang sebelumnya karena satu hari ketemu ini, besok ketemu lagi sampai dengan tuntas. Kemudian dadakan kompetensi. Oh, oke, kompeten. Kira-kira seperti itu. Itu adalah bagaimana kemudian mengimplementasikan dalam sekolah hasil penyelarasan tadi. Tentu bicara komposisinya adalah, karena SMK ya, tentu 60%-nya adalah keterampilan, 40%-nya adalah pengetahuan. Dan ini yang perlu disampaikan. Sehingga kemudian tidak tidak terpotong-potong kemampuannya, kira-kira seperti itu. Ya, yang terakhir, dengan sudah teraplikasinya dari kurikulum yang sistem blok tadi, di mana kemudian siswa diberikan materi secara utuh kepada dalam satu waktu tertentu, bisa per blok mingguan, bisa blok bulanan ya, ataupun bloknya per tuntutan pelajaran bisa. Nah, maka akan kita cek. Kondisi itu bisa berjalan kalau misalnya sudah sepakat antara sekolah dan industri untuk bareng-bareng mengawasi pola pembelajarannya. Ketika sudah terjadi penyelarasan, maka pengawasan dan kontrol ada di kedua belah pihak, baik sekolah maupun industri mitra yang tentu sudah melakukan kerjasama. Apakah pembelajarannya sudah sesuai dengan harapan industri atau belum, maka industri pun harus dalam waktu tertentu dihadirkan ke sekolah, menyampaikan materi-materi mereka atau menjadi guru tamu, sehingga kemudian kelak akan terbentuk yang namanya kelas industri. Kalau sudah satu kompetensi keahlian atau jurusan mempunyai kelas industri, maka bisa dipastikan akan terserap di dunia industri yang bekerja sama, sehingga akan memperkecil ketidakterserapan siswa kepada industri. Karena kompetensi sudah sesuai, pemasarannya mudah, industri langsung memberikan apresiasi dengan merekrut anak-anak hasil binaannya. Ini akan memperkecil tentang besarnya angka pengangguran di tiap kompetensi pilihan atau tiap sekolah tadi, sehingga kita bisa menyumbang untuk mengurangi angka itu. Ini di bagian pengembangan kurikulum, teman-teman. Ini barangkali yang perlu dilakukan. Gitu. Kemudian setelah selesai ada kelas industri, tentu tidak sampai di situ saja. Kemudian kita harus evaluasi itu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum antara tadi kebutuhan industri dengan tuntutannya sekolah. Jika belum, maka di-develop kembali. Maka dikembangkan kembali sampai ketemu satu pola yang cukup baik. Nah, proses pengembangan atau penyelarasan tidak cukup sekali, 2 kali, teman-teman, tapi perlu intens berkembang ke industri. Makanya perlu evaluasi. Apakah kompetensi sesuai atau belum? Kira-kira seperti itu. Berikutnya berkaitan pengembangan, sebentar agak terkendala. Ya. Nah, slide-nya agak terkendala, teman-teman. Berikutnya tentang tadi ada 2. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua proses pembelajarannya. Jadi kalau bicara di proses pembelajarannya, tadi sedikit saya singgung di awal, harus berdasarkan blok sistem. Maaf, ini komputernya agak mau bergeser ininya slide-nya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa ini Pak, jadi nanti untuk slide-nya diklik
dari layarnya begitu Pak. Bisa tidak ya Boleh Pak? Mbak. Nah, Boleh, ya. boleh. Ya sudah, baik. Oke. Oh iya, terima kasih Mbak. Ya. Iya, ini yang kedua. Tadi yang pertama tentang pengembangan kurikulum, yang kedua adalah proses pembelajarannya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika bicara tentang pengembangan kurikulum tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah tentang pengembangannya, yang kedua tentang proses pembelajarannya. Sehingga pada yang poin kedua saya menunjukkan bagaimana proses pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis industri ini. Jadi ketika kalau kita ibaratkan sebuah piramid, teman-teman, ini ada semacam seperti ini. Ada pemahaman yang disampaikan bahwa sikap, keterampilan, pengetahuan atau menurut taksonomi Bloom itu ya harus komposnya seperti itu. Sikapnya 50%, kemudian keterampilannya 30%, pengetahuan 20%. Nah, kemudian bagaimana pola pembelajarannya? Jadi ketika siswa kita masuk di kelas 10 tentu proses rekrutmennya di awal melibatkan industri. Sehingga mereka mampu menyaring peserta apa yang diharapkan. Nah, kemudian materinya dipadatkan. Karena kelak kemudian di kelas 11, anak-anak akan kita kirim sepenuhnya PKL di industri, belajar di industri, maka beberapa materi dipadatkan di kelas 10. Sebagian materi di kelas 12, kelas 11 akan ditarik di kelas 10. Jadi dipadatkan betul, karena di kelas 11 akan lari ke dunia industri untuk belajar tentang pengetahuan industrial. Dan yang di kelas 12, materi di kelas 11 bagian ditarik di kelas 12. Sehingga praktis di kelas 11 sepenuhnya belajar di industri. Dengan demikian, anak mampu menguasai karakter industri, baik dari sikap kerja, budayanya, dan lain sebagainya, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan di industri kepada calon pekerja. Ini barangkali yang perlu disampaikan kepada sekolah, sehingga harus mampu mendesain pola pembelajarannya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Dengan harapannya adalah kompetensi yang dipunyai tentu bisa sesuai dengan harapan industri. Berikutnya, ini sobat saya tadi ketika sudah bicara, saya mencoba memberikan alur ya, supaya kemudian ketika sudah pembelajaran berlangsung itu, kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan karakter atau kemudian persyaratan sesuai dengan industri. Maka awal-awal ketika proses penerimaan, orientasi, dan proses pengenalan dunia sekolah juga harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Awal penerimaan melibatkan Dudi atau Idoka. Orientasi juga mengenalkan dengan dunia kerja. Jadi hanya sampai nilai-nilai sekolah, tapi juga nilai-nilai industri disampaikan sejak awal kepada anak baru. Kemudian juga ketika proses penyesuaian kehidupan sekolah dari SMP ke SMK juga diberikan pendidikan mental atau pendidikan disiplin dasar yang tentu ini harus melibatkan pihak yang berkompeten di bidang itu. Dengan kata lain adalah pihak industri. Sehingga pihak tentara ya pihak aparat katakanlah begitu, sehingga kemudian bisa memberikan pendidikan mental dan disiplin yang baik. Lah kemudian juga ketika masuk pelajaran diberikan pilihan. Jangan sampai anak yang kelak kemudian hanya memilih menjadi wirausaha atau menjadi calon pekerja yang baik atau ingin kuliah misalnya, maka diberikan proporsi pembelajaran yang berbeda. Modelnya peminatan. Gitu. Ini yang perlu disampaikan sehingga kemudian tidak semua anak dijejali dengan pengetahuan yang dituntut oleh pemerintah, tapi sesuai dengan apa yang kemudian anak inginkan kelak itu. Nah, maka disampaikan ada misalnya tentang muatan kompetensinya tadi ya, ada keterampilannya ada, kemudian sikapnya ada, pengetahuannya ada, hanya komposisinya berbeda. Kemudian juga menerapkan tentang budaya industri di pembelajaran sekolah. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan dunia kerja disampaikan sejak awal, sehingga mereka kemudian mampu mentransformasikan dirinya ke dalam calon menjadi karyawan atau calon menjadi seorang wirausaha. Kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian kompetensi harapannya bisa sesuai.
Berikutnya di pembelajaran di kelas 11, sama saya sampaikan di awal, juga hampir sama di kelas 10, hanya materi-materinya sudah disampaikan sebagian di kelas 10 dan nanti akan disampaikan sebagian di kelas 12. Praktis di kelas 11 anak-anak belajar kerja. Ada kelas magang, ada kelas kerja, ada kelas kuliah. Sehingga kemudian anak-anak, kalau tadi disampaikan di awal, di kelas 11 adalah PKL atau praktek full selama setahun, tapi tidak berlaku bagi semua siswa. Modelnya peminatan. Misalnya adalah anak-anak yang ingin bekerja tentu belajar di industrinya lebih banyak ketimbang anak-anak yang pengen kuliah. Satu contoh misalnya, ketika anak yang pengen kuliah tentu ketika PKL tidak perlu sampai setahun, cukup 3 bulan. Misalnya begitu. Tapi kalau anak yang pengen kerja atau magang, maka lebih banyak PKL di industri. Dengan demikian, punya pengalaman yang lebih sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan oleh si siswa tadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian di kelas 12-nya, karena tadi adalah kelas 12 kalau dulu misalnya masih ada ujian nasional, sekarang ada AKM begitu, maka di kelas 13 belajar persiapkan dua hal tadi. Pertama adalah persiapan materi tentang untuk mendapat nilai yang baik di ujian sekolah atau ujian nasional yang dulu kalau sekarang namanya AKM kira-kira seperti itu. Nah, maka disiapkan. Guru menyiapkan materi-materi khusus untuk persiapan itu sehingga siswa nanti bisa mendapat nilai yang baik. Kemudian juga disiapkan karena kelas 3 sebentar lagi masuk dunia kerja, maka diberikan pembelajaran yang berkaitan dengan dunia kerja. Sehingga nanti kemudian mudah dalam melakukan promosi. Ya, sehingga ketika anak sudah disampaikan kemampuan tentang persiapan masuk dunia kerja, misalnya adalah tentang kemampuan teknik berwawancara misalnya, membuat lamaran kerja misalnya, atau kemudian pengenalan jenis-jenis psikotes misalnya, maka kemudian tugas berikutnya adalah proses promosi. Pihak sekolah dan menghubungi industri mitra untuk melakukan seleksi di sekolah yang bersangkutan, sekolah itu. Tentu dengan perusahaan yang sudah bekerja sama. Sehingga harapannya nanti tidak terjadi keterserapan yang tinggi atau alumni yang terserap akan semakin meningkat. Nah, pola-pola seperti ini harapannya bisa diadopsi di sekolah-sekolah kejuruan sehingga kemudian ikut berkontribusi di dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di level pendidikan menengah kejuruan. Ini harapannya. Ini adalah satu sharing saja bagaimana kemudian alurnya harus seperti itu. Nah, saya menyampaikan ketika sudah belajarnya seperti itu, insya Allah akan bisa dilakukan atau bisa diminimalisir tentang ketidakketerserapan siswa di dunia IFT. Nah, demikian Mbak Safa, Mbak Alisa, dan juga teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini adalah satu sharing saya, kemudian bagaimana mengimplementasikan kurikulum berbasis industri di sekolah kejuruan. Terima kasih, dan kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materinya yang tadi sudah dibahas dari mulai pengembangan kurikulum secara sederhana sampai kepada bagaimana proses pembelajarannya. Bapak dan Ibu serta Ananda, kini kita saatnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu atau Ananda yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, diperkenankan untuk langsung open mikrofonnya, lalu memperkenalkan diri serta diikuti dengan pertanyaannya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu. Mbak Safa, suaranya hilang. Coba mic-nya didekatkan lagi, Mbak. Oh, oke, ya. Mohon maaf.
maaf, apakah suaranya sudah terdengar kembali ya? Sudah Mbak. terdengar siapa? Oke. Sekali lagi kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak, Ibu, ataupun Ananda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung open microphone, kemudian memperkenalkan diri, diikuti dengan menyebutkan pertanyaannya, agar diskusi kita lebih interaktif seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oh, kok nggak ada? Ya udah, Baik, saya yang bertanya ya, Mbak ya, Safa. Soalnya tak silakan tunggu Ibu. kan kayak di mana gitu. Saya pengennya tuh yang rame gitu loh. Ya, Ya, silakan Ibu. tadi kan saya cuma pengen tahu nih, ini bukan bertanya tapi pengen tahu gitu ya. Mohon maaf Pak Bambang, jurusan SMK yang tersedia apa saja di sana kalau boleh tahu? Kalau di sekolah kami itu ada teknik fabrikasi logam, teknik kendaraan ringan, TKJ, dan RPL, Ibu. Di antara jurusan itu, trennya jurusan apa yang paling banyak diminati dan mengapa mereka menginginkan jurusan itu, dan kemudian daya serapnya bagaimana yang Pak Bambang ketahui untuk jurusan tersebut. Terima kasih. Ya, ini sharing saja ya, Ibu ya. Kalau di sekolah kami itu ada 2 jurusan yang sudah membuka kelas industri, Ibu. Di teknik fabrikasi logam dan teknik kendaraan orang itu dengan HTEC-nya, dengan Honda. Kalau di jurusan teknik fabrikasi logam itu dengan PT Komatsu Indonesia. Sehingga yang diajarkan ya yang materi mereka butuhkan. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi kalau daya serap memang di 2 jurusan itu yang cukup baik. Di TKJ ataupun RPL memang agak kurang. Karena mungkin kebutuhannya juga tidak sebanyak 2 jurusan itu, kira-kira seperti itu. Keinginan anak sendiri, maksudnya animonya dari mendaftar di awal begitu, kira-kira jurusan apa yang paling besar gitu? Dan alasan siswa-siswa tersebut pengen jurusan itu? Nah, ini barangkali ya karena sekarang modelnya adalah online, Bu, jadi tidak ada wawancara. Jadi ketika anak mendaftar secara mandiri, ya mereka kemudian mungkin hanya mendengar informasi dari saudaranya, dari kakak kelas yang sudah alumni misalnya, atau tetangganya yang bagus jurusan mana, kira-kira begitu. Jadi mereka mendaftar langsung ke jurusan yang dituju tanpa ada proses yang diawali dengan wawancara dulu, atau misalnya penggalian data awal calon peserta didik baru. Kira-kira begitu, Ibu. Ya sudah, terima kasih. Yang lain. Terima kasih Mbak Safa. Terima kasih Pak Bambang. Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini masih ada waktunya 15 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa. Silahkan Bapak dan Ibu. Yo, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya boleh bertanya, Pak Bambang? Silakan, Walesa. Oke, silakan. Oke, ya jadi saya kan dari sekolah vokasi ya Pak, jadi memang dekat sekali dengan praktik dan lain sebagainya gitu, dan saya juga sendiri dari komunikasi. Dan kalau di universitas saya sendiri ini memang untuk jurusan komunikasi itu banyak sekali mahasiswanya seperti itu. Nah, menurut Bapak soft skill seperti apa sih Pak yang dibutuhkan gitu untuk agar saya juga bisa jadi bersaing dengan teman-teman yang lain seperti itu. Terima kasih Pak. Waduh, ini pertanyaan cukup berat Mbak Alesa ya. Ya karena levelnya sudah di perguruan tinggi. Saya pikir juga karena jurusannya Mbak Alesa komunikasi, tentu ya soft skill itu ya, kemampuan public speaking yang bagus, kemudian juga mohon maaf kalau di komunikasi harus
harus prima, layanan prima ya Mbak ya. Ya kalau bahasa entertain sekarang harus good looking dan sebagainya begitu ya Mbak ya. Artinya kemudian bagaimana membuat daya tarik si lawan berkomunikasi atau si calon klien misalnya untuk kemudian bisa attend dengan informasi yang kita akan sampaikan. Mungkin begitu sih Mbak, secara garis besar intinya malah harus betul-betul public speak-nya yang hebat, mungkin begitu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Saya mungkin dari Ibu Juni itu yang sudah malang melintang di banyak negara, mungkin bisa memberikan sharing-nya Ibu. Kalau boleh satu pertanyaan lagi Pak, saya ingin bertanya. Boleh sekali Ibu, silahkan. Untuk SMK kan ya, yang di SMK Bapak yang sudah ada jurusan terkait dengan industri atau punya kesepakatan berarti ya Pak ya dengan industri ya, Betul, itu ada 2. Nah, boleh diungkapkan langkah-langkah yang dilakukan oleh SMK Bapak sehingga tercipta kesepakatan dengan industri tersebut. Ini tentunya akan bermanfaat untuk SMK lain juga. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini sharing juga Bu ya buat teman-teman yang lain juga. Ini hanya pengalaman saya selama membangun sekolah itu. Jadi secara gampangnya adalah memang kita yang bukan mandat untuk membangun komunikasi dengan industri, kalau SMA ada namanya hubungan industrial gitu Bu, harus banyak jaringan Ibu. Jadi harus networking-nya itu harus kaya, harus bagus, harus banyak, tidak networking gitu. Kalau sekolah kemudian networking dengan industri pasti tidak akan mampu membangun komunikasi itu gitu. Sehingga kemudian harus ada person, kalau di industri adalah PIC yang berkemampuan menjalin komunikasi dengan industri. Bagaimana kemudian mampu membranding satu kompetensi keahlian sehingga mampu dilirik oleh industri. Tentu ini komunikasi yang intens. Lah langkah sederhananya adalah biasanya yang kami lakukan dulu, biasanya kita mengajukan satu permohonan kepada industri untuk bertemu kopi darat, berkomunikasi. Lah caranya bisa melalui praktik kerja industri, atau kopi darat langsung kita berkunjung ke industri, atau mengundang mereka jadi guru tamu di sekolah gitu ya. Sehingga atau dengan kata lain melibatkan kegiatan di sekolah dengan industri. Sehingga kemudian industri bisa mengcapture tentang kondisi sekolah. Artinya mereka harus kenal dulu dengan kita. Jadi sebelum kita kan harus saling kenal dulu. Kira-kira seperti itu. Maka libatkan banyak industri ke sekolah, biarkan mereka melihat kondisi kita, gitu. Dengan bangun sebuah komunikasi yang baik, promosikan, bangun karakter anak yang baik sesuai dengan pemahaman industri kita, sehingga kemudian ketika mengundang industri ke sekolah, mereka akan kemudian bisa melihat ada kenaikan yang signifikan, ada karakter yang mereka cari di sekolah itu. Sehingga biasanya kalau sudah kita intens berkunjung, baik siswanya atau gurunya, begitu ya, lewat PKL tadi misalnya, maka kelamaan akan terbangun sebuah chemistry antara sekolah dengan industri. Nah, kemudian kita tingkatkan komunikasi pelan-pelan dengan cara menawarkan. Misalnya adalah di perusahaan Bapak, kompetensi apa yang diperlukan dengan calon karyawan setara SMK misalnya begitu. Maka kemudian kita ikuti dulu mereka. Nanti setelah mereka yakin dengan apa yang kita lakukan di sekolah, ketika kita menaruhkan kerjasama, mereka biasanya akan mau. Dan itu tentu butuh kemampuan yang baik dari si PIC dari sekolah yang tersebut berkaitan dengan kemampuan industrialnya. Yang kedua, tentu harus didukung oleh pimpinan lembaga. Jangan sampai kemudian ketika industri berkunjung ke sekolah, pimpinan tidak kemudian memberikan respon yang kurang, tapi tunjukkan bahwa kita memang perlu mereka, sehingga harus diberikan sebuah respon yang positif, yang baik gitu.
terhadap kunjungan dari mereka, sehingga kemudian mereka akan dengan apa namanya dengan sendirinya mau berkomunikasi dan membuka komunikasi lebih intens dengan sekolah kita. Dan ini tentu juga harus didukung oleh semua elemen sekolah, Bu. Jangan sampai hanya bekerja sendiri, tapi harus didukung sekolah. Jadi bagaimana kemudian membangun karakter juga, bukan hanya siswa, tapi juga pendidik di sekolah yang bersangkutan. Sehingga mereka akan yakin dengan kompetensi yang diajarkan siswa, diajarkan guru kepada siswa, karena sudah melihat prototipe dari profil-profil guru yang ada. Dan itu perlu waktu yang cukup lama, Ibu, tidak instan saja. Karena membangun komunikasi tentu perlu waktu. Perlu meyakinkan calon mitra kita. Caranya ya tadi, mengajukan permohonan, kopi darat, mengundang mereka berkunjung baik guru atau siswa dan sebagainya. Insya Allah nanti akan terbina dengan sendirinya komunikasi itu. Dan kalau sudah terbangun chemistry, industri akan mudah memberikan informasi apapun yang kita perlukan di sekolah. Termasuk bahkan akan bergenang melakukan MOU tidak hanya dalam poin kunjungan atau PKS, tapi akan lebih kepada poin tentang pembukaan kelas industri, termasuk ada program CSR dari mereka. Kami sudah mendapatkan itu, banyak bantuan peralatan kepada kita dari industri, sehingga sangat membantu peningkatan kompetensi siswa. Kira-kira seperti itu, Bu Meta, sederhananya, cuman makanya memang panjang. Misalnya ya harus bangun profil sekolah yang hebat lah. Gitu. Terima kasih, Bu Meta. Oke, terima kasih Pak. Intinya sepertinya kalau saya bisa simpulkan bangun trust gitu ya, bangun kepercayaan terhadap sekolah ya. Oke, terima kasih banyak. Ini salah satu tantangan yang di sekolah. Jadi kalau saya analisa ada kurang lebih empat tantangan yang perlu dicarikan solusi oleh sekolah. Salah satu tadi disampaikan harus banyak jaringan. Jadi harus jaringannya luar biasa, tetapi intens berkomunikasinya. Jangan sampai sekolah itu miskin jaringan, poor networking industrial, kira-kira seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau itu terjadi, sulit membangun sekolah berbasis industri. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin ini ada satu lagi, terlihat dari tadi ada yang raise hand, ini dari Bapak Legimin, SMK Negeri 1 Gunung Guruh. Bapak, apa mungkin ada yang ditanyakan, yang ingin ditanyakan seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Halo Pak Bambang. Halo Pak Luwin, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat nih. Mohon maaf nih telat bergabung. Tidak apa-apa Pak. Iya. Ini sedikit mengomentari aja Pak Bambang ya. Baik. Ini kan kalau nggak salah itu muaranya itu ke keterserapan siswa SMK yang kecil ke dunia industri itu Pak ya. Betul. Karena saya telat bergabung, mungkin intinya kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa hal penyebabnya menurut saya pribadi Pak Bambang ya. Bukan saja hanya ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan industri itu bukan menyangkut masalah kurikulum semata, bukan hanya masalah soft skill maupun keterampilan, tapi ada yang lebih agak berat itu rasionya, Pak. Nah, bagaimana menangani rasio antara jumlah alumni SMK yang begitu banyak dengan jumlah industri yang sangat terbatas ini juga akan menjadi kendala tersendiri sehingga anak-anak SMP itu akan berat sekali terserap di industri. Itu kira-kira sebenarnya seperti apa. Dan yang kedua, di samping rasio tadi memang solusinya kira-kira seperti apa? Apakah harus SMK-nya dikurangin atau kita arahkan anak-anak kita itu untuk tidak terjun ke industri, misalnya diarahkan ke wirausaha misalnya, atau mungkin industrinya ditambah dan sebagainya, itu kan harus kita pikirkan bersama. Itu masalah yang sangat krusial di SMK. Makanya kita juga guru SMA juga merasa sedih kalau selalu tersudutkan seolah-olah SMK itu pencetak pengangguran terbesar di negeri ini gitu Pak. Ya, ini menurut Pak Bambang kira-kira solusinya seperti apa mengatasi antara rasio jumlah SMK dengan jumlah industri yang tidak sebanding tadi. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lagimin. Ya. Mbak Safa izin langsung ya Mbak Safa ya. Silahkan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Lagi atas atensinya. Ini luar biasa ya Pak pemikirannya. Saya sepakat dengan Bapak lah bahwa ketika tentang angka pengangguran itu tidak hanya berkaitan dengan kurikulum dan proses pembelajaran, tapi pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran berbasis industri menjadi salah satu solusi Pak. Jadi kalau sekolah kemudian memperlakukan kurikulum berbasis industri, prosesnya pun berbudaya industri, sehingga anak punya pengalaman industri yang nyata di sekolahnya, ada teaching factory di sekolah, maka harapannya mudah dalam penyerapan. Berkaitan tadi rasio, saya sepakat Pak, bahwa di Jawa Barat khususnya, itu luar biasa jumlah SMK. Bahkan sampai data yang saya tahu terakhir, sampai hampir 3.800 SMK, baik swasta dan negeri. Dan paling banyak swastanya Pak. Dan ini juga saya pikir menjadi persoalan. Nah, pengalaman saya, beberapa sekolah yang kemudian prodinya atau program keahliannya dibutuhkan di industri, kemarin dari mulai 2017 itu sudah ada program dari Kementerian Perindustrian dengan dikawinkan antara prodi yang diperlukan di industri dengan industrinya, dipasang-pasangkan biar sekolah berkomunikasi. Memang betul, industri yang ada di Indonesia, apalagi kawasan di Jababeka, tidak semua memerlukan kompetensi yang diajarkan di sekolah. Bahkan kalau misalnya saya punya datanya, ada rilis Kementerian Perindustrian itu hanya membutuhkan 34 kompetensi keahlian anak-anak setara SMK. Jadi tidak memerlukan beberapa kompetensi keahlian. Satu contoh misalnya seperti administrasi perkantoran, kemudian rekayasa perangkat lunak dan sebagainya diperlukan sebetulnya, tapi hanya sedikit jumlahnya. Sementara jumlah sekolah yang punya jurusan itu begitu banyak, maka tidak masuk dalam list kebutuhan industri lewat Kementerian Perindustrian. Maka kalau tidak salah juga nanti Bapak bisa cek tuh di script.id itu Dinas Pendidikan Jawa Barat merilis bahwa jurusan tertentu tidak boleh dibuka kembali karena sudah sangat penuh dan keterserapannya sangat minim. Itu rilis resmi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat berkaitan dengan barangkali untuk mengurangi jumlah kompetensi yang ada di sekolah, tapi tamatannya kurang. Bukan tidak, kurang diperlukan di dunia kerja. Itu barangkali yang sudah dilakukan, itu hanya diskusi kita Pak Legimin. Yang kedua berkaitan dengan tadi rasio ya, rasio tentang kebutuhan industri dengan siswa itu betul sekali Pak. Kita tidak seperti Jerman Pak ya, kalau dulu zaman Pak Wartiman Joyonegoro kan link and match-nya digaungkan juga, tapi tidak berjalan mulus. Nah, beliau mengutip beberapa teori di Jerman tentang link and match itu Pak, karena background-nya dulu dari Jerman. Nah, sementara di kita, jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding lurus dengan tamatan setiap tahun. Nah, ini makanya menurut saya pribadi, sekolah harus berlomba-lomba menggait industri, membangun kelas industri sehingga sekolah itu akan baik, akan meningkat, gitu ya. Sehingga kalau kemudian ketika sudah punya kelas industri, kemudian sudah sesuai dengan budayanya mereka, harapannya ada teaching factory. Teaching factory harapannya akan mengurangi angka pengangguran karena beberapa pekerjaan di industri misalnya bisa dikerjakan di sekolah lewat teaching factory. Teaching factory nanti bisa mempekerjakan siswa atau alumni di sekolah, seperti itu. Yang kedua, sepakat dengan Bapak juga, mungkin juga perlu disampaikan tentang bagaimana anak berkemampuan atau punya keinginan untuk berwirausaha. Itu baik sekali Pak. Dan itu jelas di dalam Undang-Undang Penjelasan Pasal 15 itu ada kalimat seperti itu Pak, bahwa desain pendidikan kejuruan memang yang pertama kompeten pada bidang tertentu yang arahannya adalah bekerja, dan yang kedua jadi teknopreneur, seorang wirausaha di bidang teknologi. Nah, harapannya kalau sekolah kejuruan juga di samping anak dibimbing untuk mempunyai karakter yang baik untuk siap di dunia kerja, juga dibimbing menjadi wirausaha. Maka tadi dari slide saya yang kedua tentang proses pembelajaran, harapannya adalah ada kelas peminatan Pak.
Jadi tidak semua anak dari kelas 1 sampai kelas 3 dijejali materi yang sama. Tidak. Anak misalnya ada yang milih, Pak, saya kalau kemudian tamat saya mau kuliah misalnya karena sudah terlanjur daftar SMK. Padahal SMK desainnya bukan untuk melanjutkan, karena kalau SMK bukan, tapi kalau SMA melanjutkan. Misalnya sudah terlanjur masuk, kok ternyata pengen kuliah misalnya. Pak, saya pengen kuliah, maka anak yang pengen kuliah tadi diberikan materi-materi yang sesuai, yang setara dengan pendidikan umum, sehingga ketika nanti mengikuti ujian, masuk perguruan tinggi akan mampu bersaing dengan teman-teman dari sekolah umum. Diberikan bekal itu. Maka tadi di slide yang sebelum terakhir tadi ada mapping kurikulum berdasarkan kebutuhan tadi Dignas, LKS, DUDI, dan kalau dulu namanya UMPTN ya, sekarang SMPTN gitu misalnya begitu. Jadi ada desain itu. Yang kedua, minat yang kedua anak tuh misalnya pengen berusaha. Kan kalau di kerja itu kan ada prasyarat minimum tinggi badan. Nah, ditawarkan ke mereka. Kelak kemudian ketika sudah tamat, apakah mau itu ketika pilihannya adalah berwirausaha, maka tidak diberikan pemahaman yang berat-berat, tapi diberikan kemampuan-kemampuan yang mendukung wirausahanya ke depan mau apa. Gitu. Sehingga bekalnya cukup untuk menjadi seorang wirausaha. Contoh misalnya kemampuan di bidang servis kendaraan, baik roda 4 atau roda 2. Maka kemampuan troubleshooting-nya, kemampuan overhaul misalnya dikuatkan karena calon-calon wirausaha. Yang ketiga, minatnya pengen bekerja. Lah, ketika yang bekerja itu cuma sama, tidak dijejali oleh semua mata pelajaran, tuntutan A sampai Z disampaikan semua. Maka ini yang kemudian diberikan kurikulum berbasis industri tadi, Pak. Jadi yang diperlukan industri apa itu yang disampaikan? Beberapa materi yang tidak diperlukan industri mitra kita yang sudah membuka kelas di kita, yang sudah kerjasama dengan kita itu di skip. Satu contoh begini Pak misalnya, ketika anak tujuannya bekerja di industri manufaktur, apalagi konstruksi pengelasan ya Pak, hari ini sudah tidak diperlukan pengelasan di bidang OAW atau las oxy acetylene welding ya. Atau dulu zaman sebelum ada istilah baru ya askarbit, sudah nggak perlu itu Pak. Maka ketika tuntutan di KIKD ada tentang materi itu nggak perlu disampaikan Pak. Karena industri kita sudah tidak memerlukan kemampuan di bidang itu. Sekarang perlunya kemampuan di DMAW, maka dikejar terus pada kompetensi itu. Inilah yang saya maksud tentang kurikulum berbasis industri itu Pak. Diberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih minatnya apa. Jadi enggak setiap anak dari kelas 1 sampai kelas 3 dijejali dengan materi yang sama. Dan ini memang perlu effort yang besar dari kita para guru untuk mampu memilah-milah. Ini materi yang pas untuk wirausaha, ini materi yang pas untuk melanjutkan pendidikan tinggi, ini materi yang pas untuk persiapan mental menuju jenjang dunia kerja. Dan ini barangkali Pak, dan memang sering coba saya sampaikan, yuk bareng-bareng kita mengajak mitra kita untuk memetani kurikulum kita, Pak, supaya yang disampaikan ke anak betul-betul aplikatif di dunia kerja ataupun dunia usaha ataupun menjadi kelak melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi sekali lagi, anak diberi kebebasan oleh kita untuk memilih. Tadi mau kuliah, mau wirausaha, mau bekerja. Proporsi materi pembelajarannya berbeda. Walaupun nanti pada saat akhir pembelajaran kan ada penilaian Pak ya, ada rapot misalnya begitu, disampaikan semua. Tetapi kompetensi yang diperlukan anak yang kita tingkatkan terus. Kira-kira seperti itu Pak Legimin, sharingnya saya. Terima kasih Pak. Pak Legi, halo. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak? Oke. Nah, mungkin beliau sedang ini. Baik, wah diskusinya sangat menarik dan aktif sekali ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Juga terima kasih kepada Pak Bambang yang telah memberikan jawabannya. Kini saatnya kita sampai pada penghujung acara. Namun sebelum itu saya perkenankan untuk Pak Bambang untuk memberikan closing statement-nya sebelum acara ini ditutup. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Mbak Salma. Di awal disampaikan tentang kurikulum berbasis industri. Jadi harapan saya, teman-teman yang berkecimpung di dunia kejuruan, mari membangun kerjasama dengan industri, bangun relasi yang luas, networking yang luas, supaya anak-anak kita yang berkeinginan melanjutkan bekerja setelah tamat nanti bisa tersalurkan dengan baik. Yang kedua, kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di level. Demikian barangkali Mbak, salah satunya adalah dengan tadi membuat kurikulum berbasis industri. Terima kasih Mbak Sawan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada presenter kita, Pak Bambang, yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan banyak sekali sharing, juga manfaat yang dapat kita ambil untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta Ananda yang telah hadir dalam mengisi acara ini, dan juga atas diskusinya yang begitu interaktif ya. Dengan begitu acara inti ini telah usai. Saya Safa Zahra Aditya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kekeliruan dalam memandu acaranya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih Syafa. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bambang Nur Cahyono, MPD, atas presentasinya. Pemaparan materi yang sangat baik oleh Pak Bambang tadi semoga dapat menambah insights baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah dikirim melalui chat box untuk kehadirannya, atau akan saya bacakan, yaitu adalah di bit.ly/presensi VCT 30 Jan. Terima kasih. Oke, baik. Kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih juga kepada peserta yang telah menyimak dari awal hingga akhir acara dan juga untuk yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan nanti di akhir sesi akan ada sesi dokumentasi. Saya mewakili tim yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Akhir kata, saya Alessa Marcelin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alessa, Mbak Sama. Ya, terima kasih Pak Bambang, Syafa. Nah, untuk peserta boleh untuk menyalakan kamera karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Oke, baik. Mungkin saya mulai saja ya untuk sesi dokumentasinya. Dimohon untuk Bapak, Ibu, dan juga Ananda untuk menyalakan kamera. Oke. Mungkin Bapak, Ibu yang lain? Atau kita langsung masuk ke dokumentasi saja ya, Pak Bambang, Syafa? Oke, baik. Akan saya hitung mundur. Apa ya? Oh ya, oke. Masih menunggu satu. Oke, saya mulai dokumentasi ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan juga Ananda. Sesi dokumentasi sudah selesai.